Bab 46. Ten. Weaver, Kathy membisikkan nama lelaki tua itu saat melihatnya masuk ke ruangan sambil membawa lentera di tangannya. Bagaimana kabarmu, Kathy? Dia bertanya sambil menyimpan lentera di atas meja. Aku khawatir kepalamu terbentur terlalu keras. Mengapa saya di sini? Tanyanya ketakutan melihat dia mengobrak-abrik laci, tangan dan kakinya diikat dengan tali. Kamu milik darah bangsawan, gumamnya, kamu akan baik-baik saja. Tolong lepaskan aku. Anda salah, saya bukan keturunan bangsawan, dia memohon tetapi tidak mendapat tanggapan darinya. Tangan dan kakinya diikat dengan tali untuk menahannya agar dia tidak melarikan diri. Jika itu uang yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya untukmu tapi tolong biarkan aku pergi. Uang bukan yang saya butuhkan, dia berbalik untuk menatapnya. Lalu apa itu? Dia menuntut untuk tidak menerima jawaban atas pertanyaannya. Sebaliknya pria itu meninggalkan ruangan seolah dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keadaan dia hanya memicu imajinasinya ke kemungkinan terburuk mengapa dia membawanya ke sini. Tempat itu tampak sama seperti yang terakhir dia kunjungi, berdebu dan sepi. Keheningan hanya menggetarkan jantungnya yang berdetak kencang. Setelah beberapa menit berlalu, Pak Weaver kembali ke kamar kali ini menyeret seorang gadis bersamanya. Dia membuat gadis itu duduk di kursi yang menghalangi pandangan dan ketika dia menjauh, Kathy tersentak ngeri. Gadis itu sudah mati dan atmosfernya hanya terkontaminasi oleh kematian. Sekarang kamu sudah bangun. Aku akan menemanimu sampai aku menyelesaikan boneka baruku. Kamu yang membuat ini? Dia bertanya heran. Cantik, bukan? Dia memandangi boneka-boneka berukuran besar itu. Aku telah mencurahkan jiwaku ke dalamnya meskipun jiwa mereka telah meninggalkan cangkangnya. Mereka akan membantuku membalas dendam, kata-katanya membuat alisnya berkerut sebelum dia tampak khawatir. Mereka bukan boneka, dia tergagap, itu bukan pertanyaan. Mereka tidak, dia menegaskan sambil tersenyum, emosinya tidak mencapai matanya dan dia terlihat seperti boneka yang mengelilingi mereka. Kathy melihatnya mengambil ember dari tanah dan meletakkannya di atas meja. Dia memperhatikan tangannya kotor, kuku jarinya berlumpur seperti dia menggali tanah dengan tangan kosong. Mengambil batang logam, dia mencelupkannya ke dalam ember sebelum menelusuri kembali untuk mengoleskan cairan putih ke kulit gadis itu dan dia melihat asap kecil menguap ke udara tipis. Mata yang tadinya terpejam kini terbuka lebar dan hampa seperti banyak mata lainnya yang tergeletak di ruangan itu. Tidak butuh banyak waktu untuk memahami bahwa dia telah membuat mereka semua menjadi mumi, menjaga mereka tetap hidup bahkan setelah kematian. Mengapa kamu membawaku ke sini? Dia bertanya lagi dan kali ini dia menjawabnya. Untuk menjadikanmu boneka pamungkasku, dia menyimpan spatula yang ada di tangannya di atas meja. Apa? Dia berbisik tidak percaya apa yang baru saja dia katakan, tapi kenapa? Anda orang baik, Tuan Weaver. Tidak ada orang yang baik setelah dia kehilangan orang-orang tersayangnya. Tuan Penenun memotongnya, menoleh ke belakang untuk melihat ekspresinya yang ketakutan. Setelah titik tertentu tidak ada lagi kebaikan yang tersisa di dunia ini. Saya akan menemukan kedamaian bagi keluarga saya setelah saya selesai dengan Anda. Ini adalah waktu untuk penebusan. Penebusan dosa. Kathy merenungkan kata-katanya. Apakah itu berarti rumor tentang dia itu benar? Kamu membunuh keluargamu, kata Kathy dan mangkuk yang ada di atas meja berisi cat terciprat ke seluruh dinding. Cairan itu menetes dalam garis-garis marah di dinding berwarna pucat. Apakah itu yang mereka katakan? Pria itu bertanya dengan marah dengan punggungnya yang kaku menghadapnya. Mereka mungkin bisa membodohi orang lain tapi tidak denganku. Bajingan itu membunuh keluargaku dan sekarang mereka menyalahkanku untuk menghindari kecurigaan. Dia bangkit dari tempat duduknya dan mengangkat boneka yang baru dibuat itu untuk meletakkannya di lantai. Dia pergi ke pagar terdekat seolah sedang berpikir keras. Dunia yang kita tinggali ini tidak memiliki belas kasihan. Tidak ada belas kasihan, bisiknya nyaris cukup untuk didengarnya. Kita semua hidup di dunia yang dikendalikan oleh kebohongan dan manipulasi. Seperti pria biasa lainnya, saya punya istri dan anak perempuan.
Istri saya meninggal karena sakit dan tak lama kemudian putri saya menyusul, tetapi putri saya masih hidup. Obatnya tidak ditemukan untuk penyakitnya tetapi petinggi yang kami panggil membawanya pergi, dan membakarnya hidup-hidup dengan mengatakan dia adalah seorang penyihir. Dia baru berusia 13 tahun. Aku masih bisa mendengar tangisannya terngiang di telingaku di malam hari. Dengarkan itu, katanya agar dia mendengar kesunyian dunia yang mati selain jangkrik. Kata-katanya hanya membuat rambut di tubuhnya menonjol karena ketakutan. Kati tidak tahu harus berkata apa tetapi merasa kasihan pada pria itu. Tapi melakukan perbuatan ini tidak akan mengembalikan keluargamu, bantahnya. Tidak akan tapi aku bersumpah untuk membayar atasan satu persatu. Jangan khawatir, kamu akan menjadi boneka terakhir Kati. Anda mengingatkan saya pada gadis kecil saya, katanya berjalan melintasi ruangan untuk mengambil pisau kecil sebelum berjalan ke arahnya. Kalau begitu tolong lepaskan tanganku. Membunuhku tidak akan mengembalikan keluargamu. Putrimu tidak akan menemukan kedamaian dengan cara ini, begitu juga denganmu, Kati memohon padanya, tetapi pria itu tidak mengatakan apa-apa saat dia berjongkok sejajar dengannya. Sebelum dia bisa menjauh darinya, dia menangkap tangannya dan melepaskan ikatan tangannya yang membuatnya terkejut. Dia menghela nafas lega berpikir bahwa pria itu telah berubah pikiran tetapi dia sangat salah. Tidak sedetik kemudian dia menyayat pergelangan tangannya dan dia menjerit kesakitan, karena robekan yang menyakitkan di kulitnya. Hentikan, kumohon. Dia menangis. Dia merasakan tusukan di bawah lututnya di salah satu kakinya yang hanya membuatnya menjerit. Dia mendorong pisau lebih jauh ke dalam dagingnya saat dia meronta-ronta untuk menjauh darinya. Air mata mengalir dari matanya mengaburkan visinya dalam proses. Darah mengalir di kakinya, menodai gaun pucatnya saat menyerap cairan. Aku akan membiarkanmu terbiasa dengan rasa sakit dan akan kembali besok untuk menimbulkan rasa sakit lagi yang diderita putriku. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hidup Anda akan berkurang dan Anda akan menggantikan putri saya, katanya sambil melemparkan pisau ke sisi lain ruangan. Memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti seikat tongkat yang diikat menjadi satu. Jika dilihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu menyerupai boneka dengan tangan dan kaki. Tanpa sepatah kata pun dia membawa lampu itu dan keluar sebelum menutup pintu di belakangnya. Dia tidak tahu seorang pria mampu emosi seperti itu. Dia belum melakukan apa-apa, dia berada dalam keadaan sulit ini. Dia merasa tidak mungkin untuk menggeser kakinya karena rasa sakit menembus seluruh tubuhnya dan dia menangis kesakitan. Melihat sekelilingnya, dia melihat boneka yang duduk di sebelahnya dan menarik syal dari leher gadis itu, melilitkannya di pergelangan tangannya dengan longgar sementara tangannya yang baik gemetar ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kati merasa lelah dan terkuras seolah kekuatan hidupnya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya setiap detik. Bagaimana orang bisa bertindak seperti ini? Betapapun sakitnya, sulit baginya untuk mencerna bahwa dia sedang duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi manusia mati yang dimumikan menjadi boneka. Pikiran itu membuatnya muak dan merasakan kepalanya berdenyut. Membawa mereka keluar seperti ini berarti pertanda buruk. Mayat-mayat itu dimaksudkan untuk berada di kuburan. Mereka adalah bagian dari orang mati dan termasuk di bawah tanah. Tidak bisa menjaga dirinya tetap terjaga, dia jatuh pingsan dan baru bangun setelah beberapa jam. Tanpa jendela di kamar dia tidak tahu jam berapa siang atau malam itu. Dia sudah tua dan jika dia mencoba, dia mungkin bisa keluar dari tempat ini, lagi pula dia tidak mendengar dia mengunci pintu. Tinggal di sini hanya akan mengakibatkan kematiannya dan dia tidak ingin mati. Dia punya mimpi yang dia bangun untuk dipenuhi suatu hari di masa depan. Ada mimpi yang melibatkan keluarganya dan meskipun mereka tidak ada di sini, dia ingin mengejarnya dengan mencari sepupunya. Ibunya telah mengorbankan hidupnya untuk melindungi hidupnya. Bab 46